Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, semangat pagi Bapak Ibu guru. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Kita langsung saja ke pembahasan atau ke dalam rangkuman kisi-kisi soal pretest PPG 2022 untuk mapel PJOK ini. Jadi intinya di dalam 120 soal itu terdapat 3 kategori. Yang pertama yaitu kepribadian, yang kedua pedagogik, dan yang ketiga profesional. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita bahas kategori kepribadian. Ini terdapat 20 soal dengan materi sikap cinta tanah air. Adapun indikatornya yaitu sikap nasionalisme, sikap patriotisme, sikap menghargai perbedaan, sikap mengutamakan kepentingan bersama, sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia, mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia, sikap berwibawa, sikap tegas, sikap disiplin, sikap penuh panggilan jiwa, sikap samapta, sikap kesepenuh hatian, dan sikap kemurah hatian. Jadi Bapak Ibu, untuk mempermudah belajar kita harus punya kata kunci ya. Yang pertama itu kita harus menguasai tentang wawasan kebangsaan, terutama pengamalan Pancasila. Nah kita ambil kata kuncinya. Sila pertama yaitu tentang agama atau keyakinan. Jadi apapun yang berhubungan dengan agama atau keyakinan itu masuk pada sila pertama. Kemudian sila kedua yaitu membahas tentang kemanusiaan atau hak asasi manusia. Kemudian yang sila ketiga itu membahas tentang nasionalisme atau cinta tanah air. Kemudian sila keempat yaitu membahas demokrasi atau musyawarah mufakat. Kemudian sila kelima yaitu membahas tentang keadilan atau pelanggaran hukum. Kemudian kata kunci yang lain yaitu sikap kepribadian seperti sikap tegas, disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya. Kemudian ada juga sikap sosial dan sikap manajerial. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pembahasan kategori yang kedua yaitu pedagogik, dan kategori yang ketiga yaitu profesional. Jadi saya gabungkan antara pedagogik dan profesional ini karena ada keterkaitan atau ada hubungannya. Jadi supaya mudah kita gabungkan saja. Kita ambil soal dari nomor 21 sampai 48. Jadi ini semuanya 100 soal untuk pedagogik dan profesional. Dengan materi yaitu teori belajar dan konsep ilmu pendidikan. Kemudian pembelajaran abad 21, perkembangan peserta didik, regulasi kebijakan nasional, dan pembelajaran inovatif. Nah ini indikatornya diantaranya yaitu menerapkan teori belajar pendidikan jasmani, kemudian menerapkan kurikulum pendidikan Indonesia, kemudian menerapkan undang-undang sistem pendidikan nasional, menganalisis karakteristik pembelajaran abad 21, mengkategorikan pembelajaran STEAM, menerapkan pembelajaran berbasis neuroscience, dan menerapkan pembelajaran blended learning. Kemudian untuk kata kuncinya kita harus menguasai atau memahami tentang undang-undang pendidikan nasional dan juga teori belajar, kemudian pembelajaran abad 21 yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan teknologi informatika, kemudian perkembangan syaraf otak, kemudian strategi dan gaya pembelajaran. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 49 sampai 69 yaitu dengan materi filsafat pendidikan jasmani, kemudian aktivitas senam, kebugaran jasmani, dan pendidikan kesehatan olahraga. Dengan indikator sebagai berikut yaitu menerapkan prinsip-prinsip Olympism movement dalam pendidikan jasmani, kemudian menganalisis aktivitas kebugaran jasmani, menerapkan konsep gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, kemudian menerapkan aktivitas senam ritmik atau senam irama, kemudian menerapkan aktivitas permainan bola besar atau bola kecil, dan merancang permainan taktikal TGFU dalam pendidikan jasmani. Nah, ini juga untuk mempermudah kita belajar, kita harus punya kata kunci yaitu yang pertama kita cari tentang atletik. Apa itu atletik ya?
kemudian tentang kebugaran jasmani, kemudian senam ritmik atau senam irama, kemudian senam lantai, kemudian aktivitas gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Kemudian ada permainan bola besar dan permainan bola kecil, dan ada juga bela diri, kemudian ada akuatik atau permainan air atau renang. Kemudian ada model pembelajaran teaching, game, more understanding atau TGFU. Saya rasa ini Bapak Ibu sudah paham karena ini makanan sehari-hari ya dalam kegiatan kita, yaitu kegiatan pembelajaran dalam pendidikan jasmani. Baik, selanjutnya soal nomor 70 sampai dengan 100. Ini materinya yaitu tentang prinsip anatomi dalam pendidikan jasmani. Kemudian ada konsep dan prinsip penyusunan silabus dan RPP dalam pendidikan jasmani. Kemudian karakteristik media dan sumber belajar berbasis ICT dan penerapan TPACK. Kemudian konsep dan prinsip penilaian dan evaluasi dalam pendidikan jasmani dan penetapan permasalahan, tahapan dan evaluasi dalam penelitian tindakan kelas pendidikan jasmani. Ini indikatornya yaitu mengkategorikan prinsip anatomi dalam pendidikan jasmani. Kemudian menerapkan prinsip fisiologi dalam pendidikan jasmani. Memperjelas prinsip fisiologi olahraga dalam pendidikan jasmani. Terus menerapkan prinsip pendidikan inklusi dalam pendidikan jasmani, menganalisis prinsip penyusunan silabus dalam pendidikan jasmani yang berbasis ICT dan penerapan TPACK. Kemudian menerapkan manajemen pelaksanaan intrakurikuler dan kokurikuler di sekolah, kemudian mengembangkan instrumen tes dalam penilaian pendidikan jasmani, menganalisis permasalahan pembelajaran pendidikan jasmani dalam PTK dan menyusun laporan proses dan hasil PTK pendidikan jasmani. Nah, ini juga untuk mencari kata kunci. Yang pertama itu kita harus memahami tentang anatomi tubuh ya, kemudian ilmu terapan kinesiologi, kemudian biomekanika, dan penerapan berbasis ICT atau Information and Communication Technology, dan TPACK atau Technological, Pedagogical and Content Knowledge. Kemudian kita harus tahu itu tentang tes dan evaluasi penilaian. Kemudian ada remedial dan pengayaan, dan ada juga tahapan perencanaan penelitian tindakan kelas atau PTK dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Ini juga saya yakin Bapak Ibu sudah paham karena ini juga merupakan kegiatan sehari-hari yang kita laksanakan atau kita pelajari dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu seputar tentang pendidikan jasmani. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke contoh soal, kita akan mempelajari atau membahas tentang kata kerja operasional atau KKO. Ini fungsinya untuk mengetahui atau memahami kemana arah soal tersebut. Untuk level kognitif itu ada 6 ya, yaitu dengan lambang C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Untuk C1 ini disebut dengan mengingat. Nah, apa kaitannya atau yang berhubungan dengan mengingat? Jika di soal ada kata mengingat, di antaranya yaitu ada kata membaca atau menyebutkan kembali, kemudian menuliskan, menghafal, menyusun, menjodohkan, dan sebagainya. Kemudian yang C2 yaitu memahami. Ini biasanya kaitannya dengan menjelaskan, mengartikan, menceritakan, merangkum, menyimpulkan, menguraikan, dan sebagainya. Kemudian yang C3 yaitu menerapkan. Ini juga ada kaitannya dengan melaksanakan, menggunakan, mengonsepkan, menghubungkan, melakukan, dan sebagainya. Kemudian yang C4 yaitu menganalisis. Ini ada kaitannya dengan mengorganisasikan atau mendiagnosis ya, atau yang lebih mudah yaitu memecahkan masalah ya, atau juga membandingkan. Kemudian yang C5 yaitu mengevaluasi. Ini kaitannya dengan mengecek, menilai, memvalidasi, mengukur, dan sebagainya.
Dan yang C6 yaitu menciptakan. Nah, ini ada kaitannya dengan membangun, merancang, membuat, mengarang, dan sebagainya. Jadi pokoknya silakan Bapak Ibu mencari kata yang lebih mudah dipahami oleh Bapak Ibu untuk menjawab soal-soal tersebut. Baik, kita langsung ke contoh soal nomor 1. Tujuan perancangan pembelajaran adalah untuk meningkatkan kualitas kegiatan proses pembelajaran yang meliputi kegiatan. Nah, di sini saya kasih tanda ada kata meningkatkan yang berwarna merah ini masuk kepada level kognitif C berapa gitu ya. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba menjawabnya terlebih dahulu. Saya tidak akan membacakan pilihannya. Baik Bapak Ibu, di dalam soal yaitu ada kata meningkatkan kualitas pembelajaran. Berarti ini ada kaitannya dengan level kognitif C3, bisa menerapkan, kemudian C4 bisa menganalisis, bisa juga C5 mengevaluasi, atau C6 yaitu merancang suatu prinsip penyusunan RPP dalam pendidikan jasmani berbasis ICT dan penerapan TPACK. Jadi jawabannya D, perencanaan, pelaksanaan, menganalisis, memperbaiki, dan penilaian proses pembelajaran. Ini masuk pada materi konsep dan prinsip penyusunan silabus dan RPP dalam pendidikan jasmani. Soal nomor 2. Seorang guru menemukan suatu model pembelajaran yang sangat inovatif dan kemudian dipublikasikan oleh seorang wartawan di suatu media massa. Apa yang dilakukan guru merupakan upaya pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam kategori. Di dalam soal terdapat kata menemukan yang dikasih tanda warna merah. Ini menemukan suatu model pembelajaran masuk kepada level kognitif C berapa gitu ya. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba menjawabnya terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, dalam soal itu ada kata menemukan suatu model pembelajaran. Berarti ini ada kaitannya dengan menciptakan atau mendesain atau juga menghasilkan suatu model pembelajaran terbaru. Maka ini jawabannya itu C, itu karya inovatif menciptakan sebuah karya. Ini materinya strategi pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan indikator level kognitif C6 menciptakan atau mendesain, kemudian bisa juga C3 menerapkan atau menghasilkan strategi dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Selanjutnya soal nomor 3. Melalui multimedia, konsep-konsep abstrak dapat disajikan secara lebih nyata dalam proses pembelajaran untuk memudahkan siswa memahaminya. Sementara itu ICT terbagi menjadi dua jenis, yakni silakan Bapak Ibu untuk mencoba menjawabnya. Baik Bapak Ibu, kata memahami ini ada kaitannya dengan level kognitif atau C2, yaitu memahami atau juga menampilkan atau bisa juga memvisualisasikan. Kemudian bisa juga level kognitif C6 yaitu merancang atau mengkombinasikan suatu media pembelajaran pendidikan jasmani berbasis ICT. Jadi jawabannya B, ICT berbasis elektronik dan ICT berbasis internet. Ini masuk pada materi media pembelajaran pendidikan jasmani berbasis ICT atau Information and Communication Technology. Berikutnya soal nomor 4. Menurut Annarino, unsur-unsur utama dalam merancang pembelajaran pendidikan jasmani terdiri dari kegiatan. Nah, kita perhatikan lagi di sini ada kata merancang. Nah, merancang ini masuk kepada level kognitif C berapa? Baik Bapak Ibu, di dalam soal terdapat kata merancang perencanaan pembelajaran. Ini masuk pada level kognitif atau C3, yaitu menerapkan yang ada kaitannya dengan mengonsep atau menentukan metode ya. Kemudian bisa juga level kognitif C6 yaitu menciptakan atau
merancang prinsip penyusunan RPP dalam pendidikan jasmani berbasis ICT dan penerapan TPACK? Jadi jawabannya B. Mengklasifikasi tujuan, isi pembelajaran, strategi pembelajaran, evaluasi, dan intervensi guru. Ini masuk pada materi konsep dan prinsip penyusunan silabus dan RPP dalam pendidikan jasmani. Soal nomor 5. Fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk belajar melalui e-learning diantaranya. Nah, di sini juga perhatikan yang dikasih tanda warna merah yaitu e-learning. Ini masuk ke dalam kategori level kognitif C berapa? Baik Bapak Ibu, kata e-learning berarti pembelajaran yang berbasis elektronik. Berarti ini ada kaitannya dengan level kognitif C4, yaitu menganalisis atau bisa juga membandingkan atau memecahkan suatu sistem pendidikan e-learning atau pembelajaran berbasis elektronik. Jadi jawabannya A, yaitu e-book, e-library, interaksi dengan pakar, email, mailing list, news group. Nah, ini ada interaksi dengan pakar teknologi atau pakar e-learning ya. Jadi untuk memecahkan suatu masalah. Ini masuk pada materi pemilihan dan pengembangan sumber belajar berbasis ICT dan penerapan TPACK atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Soal nomor 6. Dalam memahami variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional, pernyataan tersebut adalah, di sini ada kata memahami variasi gerak spesifik. Itu masuk pada KI1, KI2, KI3, KDKI3 atau KDKI4. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba menjawabnya. Baik Bapak Ibu, di dalam soal terdapat kata memahami variasi gerak spesifik. Nah, ini ada kaitannya dengan level kognitif C2 yaitu memahami, atau bisa juga C3 menerapkan, atau C6 menciptakan prinsip penyusunan RPP dalam pendidikan jasmani berbasis ICT dan penerapan TPACK. Jadi jawabannya D, yaitu KDKI3. Nah, kompetensi dasar KI3 ini yaitu lebih memahami variasi gerak dasar lebih spesifik ya. Jadi KI itu ada 4, KI1, KI2, KI3, KI4. KI1 spiritual, KI2 sosial, KI3 pengetahuan, KI4 keterampilan. Nah, jadi yang KI3 ini masuk di dalam kompetensi dasar KI3, yaitu menerapkan konsep dan prinsip gerak dasar atau fundamental lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam pendidikan jasmani. Nomor 7. Seorang guru dalam melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan sistem informasi dalam teknologi berasal dari dunia maya untuk menambah pengayaan bahan ajar. Berarti sudah mengaplikasikan. Nah, ini yang digarisbawahi itu atau yang diberi tanda memanfaatkan dan mengaplikasikan. Ini masuk kepada level kognitif atau C berapa? Baik Bapak Ibu, di dalam soal terdapat kata memanfaatkan sistem informasi dan teknologi dan mengaplikasikan. Ini bisa masuk ke dalam level kognitif C3 yaitu menerapkan, atau juga level kognitif C6 menciptakan atau merancang pengembangan bahan ajar berbasis ICT dan penerapan TPACK dalam perangkat pembelajaran pendidikan jasmani. Jadi jawabannya C, yaitu ICT sebagai sumber belajar. Jadi pemanfaatan dalam pengembangan model pembelajaran ini, ICT itu sebagai sumber belajar. Materinya yaitu konsep dan prinsip penyusunan silabus dan RPP dalam pendidikan jasmani. Soal nomor 8. Dalam perkembangan dunia pendidikan, ada kegiatan siswa yang dilakukan di luar jam pelajaran.
tanpa harus melibatkan pendalaman materi pelajaran yang dipelajari sebelumnya. Hal ini dikategorikan sebagai kegiatan guru dalam. Baik, maksud daripada soal tersebut adalah kegiatan apa yang dilaksanakan di luar jam pelajaran tanpa harus melibatkan pendalaman materi. Nah, ini berarti ada kaitannya dengan level kognitif C3, yaitu menerapkan atau melakukan sebuah pembinaan ekstrakurikuler. Jadi kegiatan di luar jam pelajaran disebut dengan ekstrakurikuler di sekolah. Jadi jawabannya A, pembinaan prestasi siswa yang sesuai dengan minat dan bakatnya, karena ini bukan remedial ya. Selanjutnya soal nomor 9. Dalam sumber belajar yang selama ini Anda gunakan, tentulah banyak bentuk dan fungsinya. Ada perangkat keras dan ada perangkat lunak. Seperti apa pemahaman Anda tentang perangkat lunak dalam pembelajaran? Silakan. Maksud daripada soal ini yaitu pengetahuan kita terhadap perangkat lunak itu modelnya seperti apa? Apa yang dimaksud dengan perangkat lunak? Baik Bapak Ibu, jadi yang ada kaitannya dengan soal tersebut yaitu masuk pada level kognitif C4, menganalisis atau memisahkan antara perangkat keras ataupun perangkat lunak. Ini mengetahui atau kita harus memisahkan pemahaman tentang mana itu yang masuk dalam perangkat lunak atau perangkat keras ya. Jadi jawabannya B, yaitu yang masuk pada perangkat lunak atau yang disebut dengan software itu berupa program ya, biasanya berupa program. Sedangkan yang masuk kepada kategori perangkat keras atau hardware itu berupa alat atau benda ya, seperti ya laptop, komputer dan sebagainya. Ini materinya yaitu dasar pemilihan dan penggunaan media sumber belajar. Soal nomor 10. Mengabaikan tugas dan juga pekerjaan adalah salah satu dampak negatif dari adanya teknologi informasi dan komunikasi. Manakah di bawah ini yang termasuk pada kategori tersebut? Baik, ini masuk pada level kognitif C4 ya, yaitu menganalisis atau memisahkan, bisa juga membandingkan atau membedakan mana yang masuk pada dampak positif dan mana yang masuk pada dampak negatif daripada teknologi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi jawabannya B, yaitu tugas dikerjakan secara mendadak, hampir mendekati tenggat waktu atau deadline. Ini materinya yaitu dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi. Baik Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf hanya bisa menampilkan 10 soal, contoh soal saja. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu dalam mempersiapkan pretest, karena mungkin ada yang pelaksanaannya besok ya, hari Minggu. Dan saya ucapkan selamat untuk melaksanakan pretest PPG. Semoga pada tahun ini keberuntungan berada di pihak Bapak Ibu guru semua. Artinya kita mendapatkan nilai yang maksimal, amin, dan menjadi peserta PPG pada tahun 2022 ini, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.